Ya, selamat siang kawan pajak dimanapun berada. Ya, terutama tentunya kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Timur. Ya, kita sampaikan salam penghormatan ya. Bagi yang sudah bergabung, selamat bergabung. Terima kasih telah mengikuti siaran langsung IG Live KPP Madya Jakarta Timur. Jadi, kawan pajak sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan ya. Jadi, memang ini program rutin dari KPP Madya Jakarta Timur, yaitu Instagram Live dengan judul Obrolan Pajak Ceria yang saat ini sudah masuk di episode 17. Sudah 17. Nah, perkenalkan sebelumnya saya dengan Ian Riyadi, salah satu penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Timur, dan rekan saya Didi Giandiawan, saya juga salah satu penyuluh di KPP Madya Jakarta Timur. Iya, terima kasih kawan pajak. Jadi untuk kali ini apa yang mau kita bahas nih Mas Yandi nih? Kalau kita lihat kan memang belakangan ini sedang ramai juga nih mengenai insentif pajak. Menarik nih, insentif pajak berkaitan dengan mobil listrik. Iya. Ya, mobil listrik dari mana-mana mungkin kalau kita lihat di media, di TV juga mungkin sudah banyak ya. Dan kalau kita lihat dealer, ada tuh spanduk-spanduk ya sudah dipasang ya. Iya. PPN-nya ditanggung pemerintah. Iya. Oke ya. Nah, boleh diceritakan nih Mas Yandi, apa sih latar belakang kebijakan insentif pajak ini ya, mobil listrik? Iya. Silakan Mas Yandi. Jadi kawan pajak di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, betul sekali Mas Ian, bahwa pada tahun 2024, pemerintah merilis kebijakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2024. Intinya sama seperti judul IG Live kita hari ini, insentif pajak mobil listrik. Tujuannya sebenarnya apa? Latar belakangnya ya dari kebijakan ini. Jadi pemerintah memiliki kebijakan untuk melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Nah ini tentunya konsepnya langsung diterapkan untuk kendaraan bermotor listrik. Kemudian untuk menambah pengguna mobil listrik kan tentu saja pemerintah juga harus meningkatkan daya beli masyarakat atas penggunaan bermotor listrik berbasis baterai ini, sehingga kebijakan pemberian insentif fiskal itu dilakukan pemerintah. Tahun lalu pemerintah sudah merilis PMK nomor 38 tahun 2023, yang mana kebijakan ini ternyata dari semua pihak, baik pelaku usaha, industri, pabrikan, dealer, bahkan masyarakat ini menyambut dengan gembira ya adanya insentif ini. Sehingga tahun ini pemerintah melanjutkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2024 tentang, ini tentangnya panjang nih, PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Oke, berarti ini melanjutkan ya, tahun ini dipanjangin lagi gitu ya insentifnya ya. Tahun lalu sudah ya, betul sekali. Diberikan, ya. Tahun ini kita berikan lagi. Kita berikan lagi. Tentunya untuk mendukung supaya peralihan energi yang lebih bersih jadi lebih smooth ya Mas Yandi ya. Betul sekali. Nah, bisa dijelaskan juga nih Mas Yandi, detail insentifnya ini apa sih gitu? Iya, jadi detail dari jenis insentif tersebut tentu saja PPN-nya. Nah, PPN yang terutang atas kendaraan bermotor listrik, baik dia itu roda 4 maupun bus yang berbasis energinya baterai, itu penyerahan kepada pembelinya, PPN yang 11%-nya ditanggung pemerintah sebesar maksimum 10%-nya. Oke. Kemudian kendaraan bermotor listrik ini tentunya ada definisinya tadi ya. Yang dimaksud menurut peraturan ini adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapat pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar kendaraan. Nah, kemudian
KBL berbasis baterai roda 4 tertentu dirancang untuk mobil yang khusus untuk pengangkutan orang. Kemudian kalau KBL, kendaraan berbasis listrik berbasis bus baterai tertentu, itu pengangkutan 10 orang atau lebih, termasuk pengemudi dengan jumlah roda lebih dari 4. Jadi sasarannya, PPN ditanggung pemerintahnya menyasar kendaraan mobil yang digunakan kita semua, mobil listrik, dan yang satunya bis listrik. Ya. Nah, gitu. Dan ini tenaganya full elektrik. Betul sekali. Gitu ya. Oke, betul siap. sekali. Jadi PPN ditanggung oleh pemerintah. Betul. Nah, kemudian pemerintah juga saat ini gencar menyampaikan hal terkait TKDN, tingkat komponen gitu ya, dalam negeri yang digunakan untuk membangun gitu ya, build kendaraan ini gitu ya. Nah, boleh jelaskan ya, TKDN ini dipersyaratkan nggak untuk bisa memanfaatkan insentif pajak ini? Betul sekali yang disampaikan Mas Ian tadi, bahwa TKDN, tingkat komponen dalam negeri ini memang salah satu tujuan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri ya. Secara umum seperti itu, yang mana di dalamnya memang ada mekanisme untuk memperkuat penggunaan barang atau jasa yang sumbernya diproduksinya oleh dalam negeri, oleh Indonesia. Nah, berapa sebenarnya TKDN yang dipersyaratkan? Nah, kalau menurut ketentuan yang ada, kalau kita merujuk ke peraturan yang diatur oleh Kementerian Perindustrian, itu mempersyaratkan TKDN itu paling rendah 40%. 40%. Nah, ini termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tadi, Mas Ian. Baik roda 4 penumpang atau bus elektrik. Oke. Nah, jadi memang ada persyaratan itu ya, 40%. Betul sekali. Nah, dari 40% itu, untuk PMK insentif mobil listrik ini ada 2 kategori. Ada 3 kategori sebenarnya. Iya, 3 kategorinya. Yang pertama adalah mobil berpenumpang, itu TKDN-nya paling rendah 40%. Oke, 40%. Kemudian berbasis baterai bis tertentu dengan TKDN 40%, dan untuk bis tertentu yang mungkin belum mencapai 40%, itu juga difasilitasi TKDN paling rendah 20 sampai dengan 40%. Nah, kriterianya seperti apa, produknya yang mana, itu merujuk kepada peraturan atau item-item yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Iya. Jadi sudah ada kriterianya TKDN, dan itu sudah juga ada listnya gitu ya? Iya, dari sudah. Kementerian Perindustrian. Betul sekali. Nah, kemudian terkait dengan tarif dan DPP-nya sendiri, ini pasti kan kawan pajak bertanya-tanya gitu ya, dari insentif yang akan mereka nikmati gitu ya. Jadi berapa tarifnya gitu ya, tarif jelasnya gitu ya, tarif yang menjadi insentif itu berapa, kemudian bagaimana untuk menentukan DPP-nya, itu bisa dijelaskan Mas Andi? Iya, jadi tadi Mas Ian di awal sempat menyebutkan bahwa sekarang dealer-dealer mobil PPN ditanggung pemerintah, ada yang pakai free PPN, ada yang pakai PPN 1%. Sebenarnya ini di satu sisi memudahkan komunikasi bagi masyarakat, di sisi lain mungkin masyarakat jadi bertanya, loh PPN 1% ya dari mana ya? Nah, jadi bisa kita jelaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan KBL berbasis baterai baik roda 4 maupun baterai bus, itu PPN-nya tetap 11% dengan dasar pengenaan pajak harga jual. Jadi pada prinsipnya, karena ini adalah barang kena pajak, tarifnya tentu saja 11%. Hanya saja PMK-nya mengatur, ditanggung pemerintah. Nah, sekarang ditanggung pemerintah sebesar berapa? Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa ada yang TKDN paling rendah 40%, ditanggung pemerintahnya berapa persen dari 11%? 10%. 10%? Iya, 10%-nya ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana dengan bis elektrik yang TKDN-nya mencapai di bawah 40, misalnya 25% TKDN-nya. Nah, ini juga ditanggung pemerintah, tapi hanya 5% saja. Jadi tergantung tingkat komponen dalam negerinya. Betul sekali. Gitu ya. Jadi
ketika komponen dalam negerinya 40%, misalnya kita sebut merek aja ya, yang sudah sudah di data oleh, udah diuji, dites dan dinyatakan oleh Kementerian Perindustrian, misalnya yang Hyundai Ioniq 5, terus Wuling iRev atau Wuling Bingo, Chery Omoda, itu TKD-nya 40%. Artinya keempat mobil yang kita sebutkan tadi itu berhak mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 10%-nya dari 11%. Makanya konsumen akhir hanya menanggung beban PPN-nya sebesar selisihnya 1%-nya. Oke. Kira-kira Jadi gitu. baru tadi nama-nama yang disebutkan itu ya? Yang sudah list. Atau ada nama selain itu kira-kira Mas Andi? Sebenarnya Saya mau beli yang misalnya Tesla gitu. Nah, sebenarnya masalah nama-nama itu kita tentunya menunggu daftar dari Kemenperindak, dan tentu saja dealer mobil pasti sudah punya daftarnya, ya. yang mana saja. Jadi kalau saya mau beli Tesla, nanya dulu bisa ke Ya, dealer langsung apakah ya? Tesla ini sudah boleh dapat fasilitas ini atau belum? Nah, itu dia dealer harus mobil yang punya, ya betul. Harus bisa nunjukin ya gitu Ya, betul sekali. Oke, siap. Jadi kalau misalnya Tesla masih di bawah 40% dan dia bukan bis, berarti dia nggak masuk dalam kriteria ini. Oke. Ya. Nah, tadi kan untuk tahun ini melanjutkan ya, dari tahun sebelumnya. Yang kalau tahun sebelum itu kan hanya beberapa bulan tuh ya, periode yang bisa diberikan insentif gitu ya. Nah, untuk tahun ini gimana Mas Andi? Jadi tahun ini karena pemerintah melihat adanya antusiasme masyarakat serta kita pengen mendorong tumbuhnya industri ya, karena otomotif ini menggerakkan semua ya, dari semua komponen, dari ban dan semuanya gitu. Kita pemerintah kasih insentif dari 1 Januari sampai dengan dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Setahun full berarti? Setahun full. Jadi kalau kita ngelihat masa pajaknya, itu dari masa pajak Januari sampai dengan Desember. Yang mana SPT-nya tentu saja dilaporkan paling lambat untuk Desember ya, 31 Januari 2025. Oke, berarti masih panjang nih ya waktunya ya? Iya, sepanjang tahun ini Anda beli mobil yang TKDN tersebut dapat insentif PPN ditanggung pemerintah. Berarti kawan pajak yang ingin memanfaatkan, menikmati insentif masih punya banyak waktu berarti ya? Oh, masih punya banyak waktu. Setidaknya kita masih punya 9 bulan lagi untuk berhitung nih. Kira-kira apakah saya harus beli sekarang atau beli nanti? Oke, berarti yang tabungannya masih tinggal dikit lagi, masih punya kesempatan. Masih punya kesempatan untuk ke dealer mobil terdekat atau pameran-pameran mobil. Ya. Oke, siap-siap. Berarti cukup jelas nih kawan pajak, waktunya cukup panjang tahun ini ya, dari sejak awal tahun 1 Januari ya sampai dengan mau pergantian tahun gitu ya, 31 Desember. Barangkali dealer-dealer ada yang mau promosi jor-joran gitu kan, tanggal 31 Desember itu masih bisa nanti ditungguin gitu ya. Nah, kemudian untuk kalau kita bicara pajak, mungkin PPN ini ya, pajak pertambahan nilai kan yang ditanggung oleh pemerintah. Berarti kan kita tidak akan lepas dari namanya faktur pajak. Ini gitu penting. Ya. Nah, kemudian PKP harus gimana nih untuk pembuatan faktur pajaknya, Mas Andi? Iya, tentu saja prinsip pembuatan faktur pajak itu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dengan terbitnya PR 03 dan PR 11 ya tentang faktur pajak, artinya PKP tunduk pada ketentuan tersebut dalam membuat faktur. Nah, tentu saja ketika membuat faktur pajak yang PPN-nya ditanggung pemerintah, berarti PKP harus memperhatikan 2 hal. Satu, pencantuman nomor faktur. Nomor faktur. Ya, pencantuman nomor faktur. Jadi kalau ditanggung pemerintah kan kodenya 07 ya. Kode transaksinya 07. Kode transaksinya 07. Kemudian yang kedua PKP harus melakukan setting untuk menginput cap atau dikenal dengan sinkronisasi cap. Di mana sinkronisasi capnya itu memuat jenis barangnya, memuat merek, tipe, varian dan hal-hal detail, nomor rangka kendaraan dan dengan memilih PMK 8 tahun 2024, di sana akan muncul keterangan di fakturnya, PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 8
PMK 03 tahun 2024. Oke, berarti dua hal itu ya? Iya, dua hal. Jenis transaksinya dipilih kode 07. Iya. Kemudian jangan lupa sinkronisasi cap. Iya. Ya, dan tentunya tadi informasi detailnya itu sesuai dengan yang diatur gitu ya, mesti dicantumkan semua. Iya, betul gitu saja. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita kan pembeli itu membeli mobil gitu ya, atau kendaraan itu macam-macam segmennya gitu ya. Dan dealer itu kan dia jualan ke konsumen akhir, kemudian juga ada yang ikut tender gitu ya. Nah, kalau yang belinya konsumen akhir ini teknis pembuatan fakturnya beda nggak nih dengan yang ikut tender? Bisa jelaskan Mas Andi? Ya, jadi kita ini fokus mau menjelaskan bagaimana jika pembelinya adalah konsumen akhir. Misalnya Pak Ian membeli mobil listrik, atau saya membeli mobil listrik. Nah, tentu saja PKP penjualnya itu membuat dua jenis faktur, membuat dua faktur pajak. Dua faktur untuk satu transaksi. Untuk satu transaksi. Ya, jadi transaksinya per item karena di sana mencantumkan sampai detail nomor rangka kendaraan. Berarti misalnya Pak Ian beli dua mobil listrik, nggak boleh dalam satu faktur, tapi dua faktur terpisah. Dua faktur terpisah tersebut, dua invoice dan dua faktur terpisah tersebut, faktur pajaknya terdiri dari dua. Yang pertama, yang pertama tentu saja transaksi dengan kode transaksi 01. Itu yang normal tuh ya? Ya, normal. Untuk bagian 1/11-nya dari harga jual, itu dipungut PPN-nya. Jadi Pak Ian ketika membeli mobil seharga misalnya 200 juta, maka ada 1/11-nya di faktur 01 tersebut yang PPN-nya harus dibayar Pak Ian. Itu tidak ditanggung dia? Tidak ditanggung. Jadi 1%-nya itu menjadi tanggungan konsumen. Bagaimana yang 10% lainnya? Nah, berarti yang 10% lainnya tadi, yang 10/11 dari harga jual, itu menggunakan kode faktur 07. Tadi? Iya, betul. Dan memang harus strict mencantumkan tadi, merek, tipe, varian, nomor rangka, dan fasilitas capnya PMK nomor 8 2024. Ketika PKP menggunakan cap selain itu, dia harus tentunya betulkan, atau paling ekstrimnya misalnya ganti ya, membetulkan faktur ya. Membetulkan faktur, ya. Terkenal dengan faktur pajak pengganti gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, itu untuk yang TKDN-nya 40% tadi, Mas Ian. 40%. Nah, bagaimana yang tadi misalnya ada saat konsumen akhir nih membeli bis yang TKDN-nya 20-40 tadi. Tentu saja yang PKP-nya tetap membuat transaksi 01 atas 6/11 dari harga jual, itu ditagihkan untuk beli mobil bis listrik yang TKDN-nya di bawah 40. Dan 5/11-nya dari harga jual, itulah yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk dua faktur dia? Betul sekali, tetap dua faktur masing-masing. Jadi ada 01-nya, ada 07-nya. Terus tadi yang tender nih ke pemungut, beda nggak kalau misalkan dengan pembelinya konsumen akhir seperti saya misalkan biasa gitu ya? Jadi kalau ke pemungut, kita kembali lagi ke ketentuan yang diatur di Per 03 yang diubah dengan Per 11 ya, tentang faktur pajak. Jadi setiap transaksi antara yang dilakukan oleh PKP kepada pemungut PPN, bisa baik itu pemerintah, BUMN, atau pemungut yang ditunjuk gitu, itu tentu saja faktur menggunakan kode transaksi 02. Jadi nggak 07 ya? Nggak 07. Jadi transaksi 02 tersebut kalau misalnya dilakukan kepada pemungut PPN instansi pemerintah. Kalau selain instansi pemerintah, itu pakai kode 03. Jadi ini pemungut selain instansi pemerintah. Pemungut selain instansi pemerintah 03, menggunakan 03. Loh, kenapa? Kemudian kalau ada satu lagi, dalam hal penyerahan berbasis KBL roda 4 tertentu atau ini menggunakan DPP nilai lain, itu pakai kode transaksinya 04. 04. Ya, jadi diatur PMK ini mengatur 3 hal tersebut. Ketika kepada pemungut, ya tentu saja ada yang 02, ada yang 03. Ketika DPP nilai lain,
gunakan kode transaksi 04. 04 ya, tidak 07 ya. Tidak yang 07. Tadi ya. Iya, betul sekali. Baik. Jadi cukup jelas ya kawan pajak ya. Betul. Perlu diperhatikan siapa yang belinya. Iya, gitu ya. betul sekali. Konsumen akhir nih, seperti saya gitu ya. Iya. Atau instansi pemerintah. Iya. Atau BUMN gitu ya. Atau ternyata menggunakan DPP nilai lain. Betul Itu sekali. kode transaksinya tentunya tidak 07 gitu ya. Iya, betul Menyesuaikan sekali. gitu ya. Iya. Nah, kemudian ketika saya datang nih ke dealer gitu ya Mas Andi ya. Iya. Terus saya setuju nih mau ngambil mobil listrik tadi gitu ya. Sebenarnya sudah masuk nih TKDN 40%, tapi bisa nggak sih ternyata saya nggak dapat insentif gitu ya? Apa yang bikin saya nggak dapat insentif nih? Oke, jadi ini lebih ke kalau ke konsumen akhir sebenarnya aman-aman saja, Mas. Ini kalau kita Takutnya melihat nanti ya saya kecewa gitu Oh, kan. gitu ya. Katanya orang pajak nggak dapat nih. Iya. Oh, Oke, jadi ya, seperti itu. Oke. Jadi ini khususnya PKP ya harus mencermati bahwa PPN yang terutang atas penyerahan KBL tadi itu tidak ditanggung pemerintah atas penyerahannya apabila tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana dimaksud, serta tidak melaporkan laporan realisasinya. Jadi ketika ini fokusnya ke PKP-nya justru Mas Ian. Jadi dealernya, mobilnya betul. ya, mobilnya ya. Dealernya, Oke. ketika dealernya itu melakukan salah satu atau kedua hal tersebut, antara faktur pajaknya tidak dibuat sesuai dengan ketentuan, Oke. atau tidak melaporkan laporan realisasi, itu kantor pajak atau DJP bisa menagih tuh Oke. atas insentif yang diminta oleh WP tadi. Oke, tadi ya. Jadi ini laporan realisasi ini menjadi penting ya. Menjadi penting. Penting. Iya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga urgensinya apa sih sebenarnya, kenapa itu menjadi penting gitu ya. Dan hal lain apa nih terkait dengan laporan realisasi yang mestinya sih karena kan PKP nih Iya. fokusnya gitu ya. Iya. Mesti jadi perhatian serius nih buat PKP. Iya, jadi untuk kawan pajak yang saat ini ada merupakan PKP dari kendaraan bermotor listrik ini sangat penting untuk menyampaikan laporan realisasi. Nah, laporan realisasinya ini sebenarnya bukan di DJP online kita mencari fitur ada laporan realisasi atau apa, tapi faktur pajak itulah laporan realisasinya. Oh, faktur pajak. Iya, betul. Jadi Laporan kalau seperti biasa ya gitu ya. betul sekali. Oh, Jadi oke, iya, iya. Di pasal 6 ayat 3 huruf B dan pasal 6 ayat 4 huruf B dalam PMK 8 2024 ini menyebutkan bahwa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT PPN Oke. sepanjang dia itu memenuhi syarat tadi, Pak Ian, misalnya menjual mobil merek ini, tipe Ya. ini, varian ini, nomor rangka ini dengan ada 01, ada 07, yang di 07-nya dicantumkan cap PMK 8. Itulah laporan realisasinya. Jadi sebenarnya Ya, seperti biasa saja gitu ya. seperti pelaporan biasa saja. PPN gitu Ya, ya. SPT masa PPN itulah. Oke, mestinya Ya. mudah dong ya untuk dilihat. Sangat mudah dan sudah pasti kewajiban PKP adalah membuat faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN. Itu memang sudah hal yang rutin Sudah ya. hal yang dilakukan ya. seharusnya gitu ya. Betul, betul, Ya. betul, oke. Terus ada batasannya nggak nih supaya SPT masa yang dilaporkan ini dianggap sebagai laporan realisasi? Oh Itu iya. ada batasannya nggak Mas Andi? Atau seperti biasa aja ya, terus ada pembetulan kapan aja tetap bisa diakuin gitu ya? Oh iya. Jadi konsep PMK ini mengadopsi dari PMK sebelumnya. Kalau PMK sebelumnya yang tadi Mas Ian sebutkan bahwa hanya berlaku beberapa bulan di akhir tahun. Iya. Nah, itu DJP memberikan kebijakan pelaporannya paling lambat 31 Januari 2024 kemarin ya. Kemarin ya. Ya. Oke. Nah, untuk PMK ini juga sama, Mas Ian, bahwa penyerahan KBL tersebut berlaku terhitung mulai masa Januari 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024 yang SPT-nya disampaikan paling lambat 31 Januari 2025. Artinya, makasih ya. betul. Artinya di sini secara sederhananya bisa disebutkan bahwa PKP yang bertransaksi dengan
baik itu terutama konsumen akhir ya. Oke, konsumen akhir. Tentu saja menerbitkan transaksinya segera saat transaksi kan. Kemudian lapor SPT-nya langsung lapor aja, sehingga kemungkinan misalnya untuk pembetulan SPT karena terlambat menerbitkan faktur pajak yang sangat ekstrim kondisinya, itu bisa diminimalisasi. Jadi jangan lupa tuh yang SPT masa 12 bulan tersebut paling lambat disampaikan 31 Januari 2025. Baik normal maupun pembetulan. Oke, normal udah pasti ya? Udah pasti. Pembetulan boleh. Boleh. Tapi paling lambat 31 Januari 2025. Betul sekali. Karena ketika ada faktur gitu misalnya, atau malah SPT gitu yang disampaikan lebih dari itu, misalnya Desembernya lapornya Februari, DJP bisa menagih PPN-nya. Bisa ditagih, betul. Bisa ditagih. Oke, siap. Berarti ya mesti lihat itu ya, untuk pengusaha pajak. Dealernya ini mesti harus memperhatikan batas waktu tadi gitu ya. Iya. Nah, kemudian nih, pembeli kan beli mobil listrik misalkan gitu ya. Terus PPN udah DTP nih. Nah, fakturnya bisa dikreditin nggak Mas Andi? Nah, ini kan lumayan tuh Mas Andi. Lumayan ya buat pembeli ya. Tapi pembelinya apakah PKP atau tidak? Nah, itu kita lihat ya. Nah, begini. Pembeli yang merupakan PKP, jadi misalnya Pak Ian adalah WP orang pribadi yang berstatus PKP ya. Pengusaha kena pajak. Ya, karena Mas Ian punya usaha omset 4,8 miliar. Amin. Udah kan? Terus beli mobil listrik nih ceritanya. Namanya Ian Riyadi, bener. Namanya Ian gitu kan. Nah, itu ketika dia menggunakan, ketika dia membeli itu, dan mendapatkan faktur, sayang sekali tidak bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi iya, yang 01-nya kan? Iya, gitu betul. Karena ini sebenarnya sudah promo jor-joran nih, dapat mobil listrik dengan hanya bayar PPN sebesar selisihnya aja 1% kan. Sehingga kalau secara perlakuan itu fakturnya memang menurut ketentuan ini tidak dapat dikreditkan di SPT masanya si orang pribadi. Iya. Soalnya juga nggak dikurangin kan? Betul sekali. Nggak ditambahin. Betul. Iya. Oke, siap. Nah, selain insentif tadi ya PPN ditanggung pemerintah, PPN-nya tadi ya. Nah, kemudian kalau di peraturan itu kan tahun lalu ada bicara mengenai pengalihan pendahuluan ya. Oh iya, betul. Tahun ini gimana? Apakah masih ada gitu dibuka? Karena kan tahun lalu itu revisi peraturan baru ngatur itu gitu ya. Nah, sekarang di satu peraturan PMK 8 ini ya, 2024 dalam satu PMK ini itu ada nggak? Masih ada nggak gitu ya? Oh, baik. Fasilitas atau ya kemudahan itu gitu ya? Iya. Jadi tentu saja niat awal pemerintah tadi kan menggerakkan industri ya. Termasuk supaya semuanya inilah komponen baja, besi, karet, plastik, fasilitas pendukung itu terserap ya oleh industri, sehingga tentu saja semua faktor-faktor produksi tadi, bahan baku gitu kan, pembelian bahan baku yang masuk sebagai pajak masukannya si PKP misalnya pabrikan atau dealer membeli stok dan lain-lain, itu hak pengkreditan PM-nya dalam SPT masa itu tetap jalan seperti normal pada umumnya. Dan oleh pemerintah, bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan KBL tersebut diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dengan status PKP risiko rendah sebagaimana dimaksud di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, jadi ringkasnya adalah pemerintah itu, ini PKP nih ceritanya Mas Ian, saya dealer, saya PKP. Saat ini saya tidak punya SK PKP risiko rendah, belum ditetapkan, nggak ngejuin permohonan. Secara otomatis DJP menetapkan si dealer ini yang melakukan penyerahan KBL ini sebagai PKP berisiko rendah. Artinya apa? Ada dua. Satu, WP nggak perlu ngajukan permohonan. Kedua, nggak perlu repot-repot ngajuin permohonan PKP berisiko rendah. Kedua, dia dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kapanpun selama SPT masanya disampaikan 31 Januari, paling lambat 31 Januari 2025. Batasnya berapa? Apakah ikut 5 miliar? Batasnya tidak ada.
Jadi berapapun LB-nya itu dianggap sebagai PKP berisiko rendah. Buat ini ya khusus Khusus untuk PKP yang melakukan penyerahan KBL berbasis listrik tadi. Nggak ada batasan. Iya. Oke. Nah, kemudian caranya gimana nih untuk pengajuannya gitu ya? Biasanya kan wajib pajak nanya tuh ya kawan pajak ya. Terus saya kalau mau mengajukan pengendalian gimana caranya Pak? Iya, jadi intinya minta restitusi dipercepatnya, Ya. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya, jadi PKP untuk mengajukan restitusi dipercepat dengan penelitian pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 94C ini diajukannya tentu saja melalui pelaporan SPT Masa PPN. Kemudian kalau kita lihat di SPT Induk, baik itu mulai masa pajak Januari 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024, nanti si PKP dealer mobil listrik ini cukup mencentang apabila SPT di masa pajak tersebut LB, misalnya LB-nya gini Mas Ian, misalnya pajak keluarannya 10 miliar, pajak masukannya 40 miliar, berarti dia ada lebih bayar PPN 30 miliar. Di bulan misalnya bulan Juli 2024. Pak, ini boleh nggak saya minta pengembalian pendahuluan PPN-nya? Boleh. Tapi ini lewat 5 miliar, nggak apa-apa, boleh. Caranya bagaimana? Dia tinggal centang restitusi pengembalian pendahuluan dengan pasal 9 ayat 4C. Oke. Iya. Kalau misalnya WP-nya minta prosedur biasa, apakah boleh? Boleh juga sebenarnya. Nggak ada larangan. Tapi mumpung pemerintah ngasih fasilitas lewat PMK ini, silahkan dimanfaatkan. Ya, kira-kira begitu, Pak Ian. Jadi kalau dia mengajukan restitusi biasa, sayang sebenarnya Mas Andi ya? Iya, walaupun dibolehkan. Walaupun boleh gitu ya. Misalnya, nggak apa-apa deh, saya restitusi biasa aja, belum perlu uangnya, setahun lagi perlunya. Atau saya kompen aja gitu, sampai Desember. Desember saya minta, ya boleh aja. Tapi kayaknya sih kalau pengusaha kena pajak gitu ya, ada inisiatif seperti ini. Iya. Kalau saya sih yakin pasti tidak akan melewatkan. Iya. Karena mumpung pasarnya lagi bagus itu kan. Iya, betul. Karena pasar itu kan naik turun gitu ya. Iya, betul sekali. Mumpung lagi bagus, dia apa istilahnya? Kita banjiri pasar gitu kan. Takutnya nanti masyarakat juga kan keburu beralih. Ininya apa? Preferensinya gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi betul sekali tadi Mas Ian, mumpung ada fasilitas ini, PKP itu segera langsung manfaatkan fasilitas ini. Betul. Pengembalian pendahuluannya tentu saja lewat tahapan-tahapan yang tadi kita sampaikan. Karena ini didukung fakta juga bahwa Gaikindo tahun lalu saja itu menyampaikan data bahwa penjualan mobil listrik dari pabrikan ke dealer itu tahun lalu ya mencapai 17.000 unit lebih. 17.000 unit. Artinya di sini 2024 dengan kondisi yang sekarang setelah pemilu, setelah pilpres, kondisi ekonomi ya walaupun kita masih ada tantangan geopolitik, tapi dalam negerinya masih relatif kuat konsumsinya. Nah ini yang perlu dikejar. Jadi PKP ketika minta pengembalian pendahuluan tentu ada fresh money. Untuk apa? Ya silahkan PKP pasti punya cara masing-masing untuk mengelola restitusi tadi ya. Tentu saja bisa untuk kegiatan usaha, bisa untuk hal-hal lain gitu. Iya. Jadi tentunya fasilitas itu ya, insentif PPNDTP, termasuk tadi ya dari dealernya ketika akan mengajukan pengembalian pendahuluan, tentunya sangat tepat ya kalau tepat. Boleh kita simpulkan gitu ya. Untuk Betul saat sekali. ini sangat tepat sekali digelontorkan gitu ya. Betul sekali. Karena dampaknya itu tadi gitu ya, penjualan mobil listrik itu cukup tinggi gitu ya. Tahun lalunya cukup tinggi gitu ya. Tahun lalu serapannya tinggi. Serapan tinggi dan tahun ini kalau kita lihat kelihatannya masih tetap terjaga gitu ya, Mas Andi ya. Terjaga. Apalagi dengan kondisi ya geopolitik seperti sekarang gitu ya. Kemudian kalau di berita itu kan kalau kita lihat likuiditas itu agak ketat gitu ya. Iya. Jadi ini solusi yang manjur kelihatannya gitu ya. Benar untuk sekali. membantu ya terutama konsumen gitu ya, Iya. meningkatkan daya beli termasuk pengusahanya gitu ya. Jadi semua tidak ada yang disampingkan gitu ya. Iya benar. Semua equal gitu ya. Iya. Dan tentunya dari negara pun ini akan memberikan dampak yang signifikan ya untuk ketahanan dari ekonomi gitu ya. Iya, Kan betul kita melihatnya sekali. secara makro seperti itu gitu ya. Betul sekali. Dan efeknya panjang gitu ya karena industri kendaraan bermotor gitu ya. Iya. Apalagi kendaraan bermotor listrik
Ini kan industri yang panjang gitu ya, Iya, rantai rantainya. pasokannya itu panjang sekali gitu ya. Artinya dengan insentif yang diberikan saat ini tentunya akan berdampak sangat luas gitu ya di Iya. masyarakat kita gitu ya. Ya, betul sekali, Mas Ian. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya kawan pajak ya dari informasi yang disampaikan kawan kita Mas Yandi terkait dengan insentif pajak mobil listrik gitu ya. Kalau Iya. boleh kita simpulkan gitu ya. Yang pertama tentunya insentif ini sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Iya. Buat konsumen gitu ya. Konsumen seperti saya nih teman-teman gitu ya. Karena kan momennya tepat sekali gitu ya. Iya. Kemudian jumlahnya juga nggak kecil gitu ya, 10% gitu ya. Iya, 10% atau yang paling rendah kan 5% itu betul. lumayan signifikan gitu ya. Iya. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Dan kemudian teknis untuk manfaatkan juga mudah gitu ya. Apalagi Iya. untuk konsumen kan Kalau konsumen kan tinggal datang ke dealer, Iya, Pak benar. saya mau beli ini, mau skema cicilan sekian tahun, udah seperti selesai, biasa, urusannya bisa- selesai. Bisa memanfaatkan Iya. gitu ya. Tidak perlu banyak yang harus ditambahkan berkas ini itu Iya, nggak nggak ada, ada, gitu. nggak ada, Seperti nggak ada. biasa saya sudah bisa manfaatkan gitu Iya, ya. nggak ada. Itu buat konsumen seperti itu ya, Seperti sangat itu. mudah sekali. Terus kemudian buat dealernya pun gitu ya, atau sama pajaknya juga tentunya tidak kalah menarik tadi gitu Iya, ya. benar sekali. Dengan hanya melakukan rutinitas gitu ya, Iya. pelaporan PPN, Iya, bikin ya, faktur. bikin faktur. Yang penting diperhatikan detailnya Yang penting tadi. harus detail, nggak boleh lewat. Ya itu ya, penting detailnya diperhatikan, diikuti petunjuknya. Laporannya seperti biasa kan gitu ya. Benar. Itu sudah bisa memanfaatkan juga tadi pembayaran pendahuluan gitu ya, yang mungkin jumlahnya bisa besar juga ya gitu Gede. ya. Iya. Bisa miliaran mungkin ada Miliaran ya. bisa, iya. Itu kalau buat pengusaha ya kita pikir itu akan sangat membantu sekali gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Mas Andi ada yang mau disampaikan lagi yang hal lain yang bisa menjadi apa ya insight gitu ya kawan pajak semuanya terkait dengan insentif pajak mobil listrik ini sebelum kita mengakhiri. Iya. Jadi selain yang disampaikan Mas Ian tadi, kami mengajak kawan pajak khususnya PKP di KPP Madya Jakarta Timur boleh mengakses informasi mengenai PMK 8 2024 maupun informasi lain terkait peraturan pajak terbaru. Nah, jadi nanti bisa menghubungi kemana? Ya tentu saja menghubungi ke layanan helpdesk KPP Madya Jakarta Timur. Kemudian bagi PKP yang memang punya hak untuk melakukan pengembalian pendahuluan, restitusi dipercepat gitu, silahkan manfaatkan. Nah, tapi jangan lupa membuat faktur pajaknya harus benar, lengkap, jelas. SPT-nya juga sampaikan tepat waktu. Jadi semua hak dan kewajiban bisa terlaksana dengan 100% benar gitu ya, sesuai dengan PMK 8 2024 dan peraturan pajak terkait. Ya, kemudian nih mumpung masih masa pelaporan SPT nih Mas Andi ya. Ya, kita sudah masuk periode akhir, penghujung periode akhir ya untuk Iya. yang SPT tahunan PP Badan. Yang tahun bukunya sampai dengan 31 Desember 2024, 2023. Iya, Iya. ya. Jadi mumpung masih ada waktu ya, Iya. tentunya kita himbau lah gitu ya kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan PP Badan segera melaporkan. Iya, bagi yang effortnya misalnya lagi ngetik, Pak, ada kode SPT Anda tidak valid. Nah, itu langsung hubungi layanan helpdesk KPP Madya Jakarta Timur saja. Nggak usah larut dalam kebingungan. Pokoknya jangan nunggu mepet-mepet gitu ya. Oke, 30 iya, April iya. laporkan SPT tahunan PPH Badan segera. Segera ya. Iya. Jadi kalau ada yang kendala gitu ya, Iya. hubungin helpdesk itu kan bisa lewat WA ya kalau di kita ya. Bisa. Ada grup WA-nya, bisa Betul. join. Bisa. Kemudian telepon juga boleh kan? Bisa. Kayak Andi ya, Mas Andi ya. Telepon juga. Telepon bisa atau datang langsung. Iya. Tentunya kami sangat terbuka gitu ya. Iya. Dan tim dari KPP Madya Jakarta Timur tentunya akan dengan senang hati gitu ya. Iya. Membantu kawan pajak semuanya gitu ya. Iya, dan pesan sponsor. Oke. Hari Senin kami ada kelas pajaknya. Jadi ada 2 ya, SPT Badan Oke. sama insentif rumah ya. Oh, insentif lagi nih. Insentif lagi. PT Badan ini dan insentif lagi rumah. Iya, termasuk satu lagi informasi terkini seputar pengembangan Cortex Administration System. Jadi
kawan pajak yang khususnya WPKPP Madya Jakarta Timur boleh ngikutin dan daftar kelas pajaknya ya. Oke. Linknya ada disampaikan ke email Oke, masing-masing. nanti kita kirim undangannya gitu. Betul, ya. undangannya kita sampaikan ke WP. Jadi dicek secara berkala ya, mesti dari sekarang ya. Dari Betul, sekarang udah dari sekarang dicek udah ngecek. secara berkala emailnya. Ha-ha. Kalau ada link pendaftaran langsung daftar. Ya, betul Gitu sekali. Dan ini pakai apa, Zoom ya? Zoom meeting, Masih- semua masih Zoom ya? full online. Full online. Jadi Iya. kawan pajak bisa rame-rame dia ikutan gitu ya. Iya. Dari kantornya kita diskusi tadi ya terkait dengan SPT tahun PP Badan. Walaupun mungkin ada yang sudah lapor nih gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak Kalau mau apa-apa. ikut lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus terutama apalagi yang belum gitu ya. Iya. Silakan ikut hadir dan pastikan hadir gitu ya. Iya. Pastikan hadir karena ya gitu ya, kalau ilmu gitu katanya gitu ya. Ilmu itu kalau diulang-ulang itu orang justru sebenarnya Semakin haus. gitu ya. Karena katanya kita ada aja yang baru Iya, gitu ya. pasti ada yang baru. Sebenarnya mungkin bukan baru kali ya, tetapi ya dengan kan saya pisau gitu semakin diasah semakin tajam gitu kan. Iya, betul Pisaunya mah sekali. itu aja gitu Iya. kan. Atau setelah mengikuti kelas pajak yang Iya. tadinya tidak pembetulan, SPT-nya jadi pembetulan kurang bayar. Iya. Ya kan bisa jadi kan. Ya mungkin Iya. sebenarnya sudah punya draftnya gitu Iya, kan. iya. Mumpung kita ada kelas pajak sih biar tambah yakin kan gitu ya, tambah yakin. Jadi nunda-nundanya nggak terlalu lama kan gitu Iya, ya. benar. Lebih cepat lebih baik kan gitu kan. Jadi semakin berkurang lah beban pikiran kita kawan-kawan ya, apalagi bulan Mei depan itu kan banyak liburnya Mas Andi ya. Ya, sangat banyak hari libur iya. di bulan Mei. Jadi jatuh tempo SPT juga di 30 April ya. Oke, jadi Kecuali perpanjangan. Oke, Iya. jadi supaya liburan bisa maksimal, kita manfaatkan ini ya. Ya, Kalau bisa segera dan paling lama 30 April. 2024. Nggak ada perpanjangan kan Mas Andi? Kalau mengajukan. Oh iya, bisa mengajukan kalau mengajukan gitu Iya. ya. Tapi kan kalau bisa selesai 30 April itu lebih nyaman tentunya ya. Iya. Untuk kawan pajak juga gitu ya. Nah kemudian kawan pajak juga ini kami mengajak gitu ya untuk memfollow akun medsos kami, Iya. KPP Madya Jakarta Timur. @pajak MDY Jaktim. Oke, kemudian Facebooknya juga ada gitu ya. Ada sama YouTube-nya juga ada. Ada. Gitu. Jadi pastikan kawan banyak mau follow semua ya. Iya. Subscribe atau follow gitu ya. Kemudian jangan lupa like-nya gitu ya. Iya, jangan lupa like-nya juga. Like-nya. Terus kemudian kalau mau diskusi lewat medsos juga bisa kan, Mas Andi? Sebenarnya diskusi masih dibatasi, Oh, tapi cuman terbatas tanya jawab ya. terbatas Tanya ya. jawab terbatas. Hal-hal yang sifatnya umum, Umum baik. ya pertanyaan umum. Boleh, tapi sifatnya umum ya gitu ya. Betul. Jadi pastikan untuk follow ya, karena banyak informasi juga yang baru gitu ya, yang Ya. fresh akan senantiasa di-update di sana gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau kawan pajak nanti pengen dapat informasi yang fresh gitu, yang baru, tentunya mesti follow gitu kan. Ya. Iya. Dan kawan pajak kami juga sampaikan bahwa KPP Madya Jakarta Timur telah menerapkan itu ya, sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai standar mutu layanan dan sertifikasi ISO 37001:2016 yaitu mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ya. Jadi oleh karena itu memang ya sudah semestinya gitu ya. Ya. Setiap pelayanan di semua kantor pajak ya gitu Semua ya. kantor pajak. Ya, termasuk tentunya di KPP Madya Jakarta Timur ya. Ya. Tidak dipungut biaya. Iya, dan apabila ada oknum yang meminta menawarkan bantuan mengatasnamakan KPP Madya Jaktim, apapun modus dan caranya, cepat lapor. Laporinnya bisa ke channel Kring Pajak 1500200 atau bisa langsung ke KPP Madya Jakarta Timur. Nanti ada petugas khusus ya Pasti. yang akan menangani ya. Akan menangani pengaduan dari masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi kawan pajak kalau ke kantor pajak ya tadi ya tidak dipungut biaya dan semua layanan diberikan tentunya gratis gitu ya. Ya. Oke. Kawan pajak mungkin kita cukupkan ya untuk siaran kita kali ini, obrolan pajak ceria episode 17.
Sampai ketemu lagi nanti di IG Live berikutnya, tentunya masih dengan tim penyuluh di KPP Madya Jakarta Timur. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan nanti kita lanjutkan diskusinya gitu ya, tentunya di channel-channel yang lain yang sudah tersedia, dan tentunya kami tetap berharap semoga kawan pajak bisa melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, dan tentunya juga dengan nyaman gitu ya. Dan kami dari KPP Madya Jakarta Timur akan standby gitu ya selama jam kerja untuk membantu apabila kawan pajak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban hak dan kewajiban perpajaknya. Sampai jumpa kawan pajak di agenda berikutnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Sejahtera. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.